Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada anda semua yang telah mengikuti pertemuan pada kali ini. Alangkah baiknya sebelum kita memulai pertemuan pada siang hari ini, kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih kepada kalian semua yang telah hadir dalam pertemuan pada siang hari ini. Gimana nih kabarnya kalian? Baik, Bu. Apa semangat? Ulangi lagi. Baik. Kan Ibu belum bilang. Sehat, Ibu. Nah, kita lanjut ya. Oke. Jadi di sini kita akan membahas tentang jalur masuk perguruan tinggi. Ada yang tahu di sini apa itu perguruan tinggi? Nggak tahu apa itu perguruan tinggi, Bu. Jadi perguruan tinggi adalah pendidikan lanjutan setelah SMA atau SMK, di mana siswa dipersiapkan secara akademik dan profesional agar nanti ketika di masyarakat menguasai materi yang telah dipelajari. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 Pasal 16 Ayat 1, perguruan tinggi adalah kelanjutan pendidikan menengah yang diselenggarakan untuk mempersiapkan peserta didik menjadi anggota yang lebih profesional dan dapat menerapkan, mengembangkan dan menciptakan ilmu pengetahuan, teknologi dan kesenian. Nah, ada yang tahu apa saja macam-macam perguruan tinggi? Ya kan saya sudah membahas tentang definisi perguruan tinggi. Nah, ada yang tahu nggak macam-macam perguruan tinggi itu apa aja? Ya, tahu. Tahu, Bu. Saya, Bu. Ada universitas. Itu jenis-jenis. Jadi Tahu, Bu. macam-macam perguruan tinggi itu yang pertama ada perguruan tinggi negeri, yang kedua itu ada perguruan tinggi swasta, yang ketiga itu ada perguruan tinggi kedinasan. Nah, perguruan tinggi negeri adalah perguruan tinggi yang berada di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Yang kedua itu ada perguruan tinggi swasta. Nah, perguruan tinggi swasta ini adalah perguruan tinggi yang dimiliki atau dikelola oleh perorangan atau kelompok, biasanya disebut dengan yayasan tertentu. Terus yang ketiga itu ada perguruan tinggi kedinasan. Perguruan tinggi di bawah kementerian selain Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dan selanjutnya itu ada jenis-jenis perguruan tinggi. Nah, tadi Ibu sudah menulis di papan tulis jenis-jenis perguruan tinggi. Nih, jenis-jenis perguruan tinggi. Nah, yang pertama itu ada universitas. Siapa yang tahu apa itu universitas? Tidak, Bu. Sudah, Bu. Sudah tahu. Oke. Jadi universitas terdiri dari berbagai fakultas dengan bidang ilmu yang bermacam-macam. Jadi suatu fakultas itu jurusannya itu terbagi menjadi banyak lagi. Contohnya fakultas pendidikan. Di fakultas pendidikan itu ada yang pertama ada yang namanya pendidikan ekonomi, pendidikan matematika, pendidikan sosiologi dan lain sebagainya yang menyangkut dengan pendidikan. Ya, ada Bang Bun. Saya izin masuk ya, Bu. Iya, silakan. Yang kedua ada institut. Nah, sama halnya dengan universitas, institut juga menyelenggarakan dua jenis pendidikan. Yang pertama itu pendidikan akademik dan pendidikan evokatif. Tetapi jurusannya hanya berasal dari ilmu tertentu yang kemudian dikelompokkan dalam fakultas-fakultas khusus. Seperti contohnya itu IPB ya, anak-anak. IPB itu kan Institut Pertanian Bogor, di mana unsurnya itu menyeluruh tentang pertanian dan juga tidak, tapi juga ada jurusan-jurusan lain. Selanjutnya ada sekolah tinggi. Nah, sekolah tinggi adalah sekolah tinggi ya. Sekolah tinggi adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik atau advokasi dalam lingkup dan disiplin ilmu pengetahuan, teknologi
teknologi, dan seni. Dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi, contohnya sekolah tinggi akuntansi negara (STAN). Terus contoh kedua itu STTD, sekolah tinggi transportasi darat. Itu setelah lulus dari itu bakal ada yang menjadi PNS, ada yang kerja langsung ditetapkan kerjanya. Terus yang keempat itu ada politeknik. Nah, politeknik itu jenis perguruan tinggi yang hampir sama dengan sekolah tinggi. Namun, penekanannya pada keahlian atau praktik di mana tujuannya mencetak lulusan yang siap di dunia kerja. Contohnya seperti Polbank ya, Politeknik Negeri Betawi, terus ada Politeknik Negeri Bandung, terus dan politeknik lainnya. Yang terakhir itu ada akademik. Nah, akademik itu yaitu di mana satuan pendidikannya lebih menekankan pada praktik setiap unsur. Contohnya akademik kebidanan. Jadi dia cuma praktik pada setiap unsur saja. Terus apa saja sih jalur masuk PTN? Nah, jalur masuk PTN ada dua. Jalur masuk PTN perguruan tinggi ada dua. Yang pertama non-tes. Nah, di non-tes itu ada SNMPTN. Nah, di non-tes ini adalah jalur masuk dengan tidak melakukan ujian atau tes. Nah, SNMPTN ini sama. SNMPTN adalah seleksi masuk perguruan tinggi nasional. Jadi maksudnya itu serentak. Adalah kegiatan seleksi yang dilakukan secara serempak seluruh Indonesia yang didasarkan pada penelusuran prestasi dan portofolio akademik siswa atau rapor bersumber dari pangkalan data sekolah atau PDSS ya. Terus yang kedua, SNMPTN ini hanya berlaku untuk perguruan tinggi negeri saja, tidak swasta itu tidak boleh masuk SNMPTN. Ketentuan dan persyaratannya berlaku se-Indonesia. Pengelola data dilakukan di lembaga tes masuk perguruan tinggi atau LTMPT standar Indonesia. Terus selanjutnya itu ada PMDK. Terus yang kedua itu ada PMDK. PMDK adalah penelusuran minat dan kemampuan. Jalur masuk yang diselenggarakan oleh masing-masing perguruan tinggi untuk menyaring mahasiswa yang memiliki bakat dan kemampuan akademik yang unggul. Ini diberlakukan untuk perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi swasta. Terus ketentuan dan persyaratannya tergantung atas perguruan tinggi yang menyelenggarakannya. Jadi yang PMDK ini cara masuknya itu dengan kita mengembangkan bakat kita. Lanjut ya. Nah, yang selanjutnya itu ada yang kedua itu ada jalur masuk dengan tes ya. Dengan masuk tes, jalur tes. Nah, yang pertama itu ada SBM PTN. Ada yang tahu apa itu SBMPTN? Belum tahu Bu. Jadi SBMPTN itu seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri. Nah, kegiatan seleksi yang dilakukan secara serempak di seluruh Indonesia yang berdasarkan hasil tes tertulis dapat berupa yang pertama itu ada UTBC atau ujian tulis cetak, dan yang kedua itu ada UTBK, ujian tulis berbasis komputer. UTBK ini atau SBMPTN ini diberlakukan untuk PTN, perguruan tinggi negeri saja. Perguruan tinggi swasta itu tidak. Yang kedua itu ada ujian mandiri. Nah, ujian mandiri adalah kegiatan seleksi yang sudah diatur dan ditetapkan oleh masing-masing perguruan tinggi dan dapat memanfaatkan hasil nilai UTBK. Nah, diberlakukan untuk perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi swasta. Nah, ketentuan dan persyaratannya tergantung atas perguruan tinggi yang menyelenggarakan. Jadi, peraturan semuanya itu sudah diatur oleh perguruan tinggi tersebut.
kemudian ada macam-macam jalur masuk perguruan tinggi. Ini yang jalur masuk PT ini merupakan dasarnya. Terus ada macam-macam jalur masuk perguruan tinggi. Nah, yang pertama itu jalur undangan. Nah, jalur undangan itu biasanya SNMPTN. Yang pertama yang sudah dijelaskan tadi, seleksi nasional masuk perguruan tinggi. Yang kedua itu SPAN-PTKIN, sama halnya dengan SNMPTN dengan nilai rapor. Cuma bedanya kalau SPAN-PTKIN ini seleksi prestasi nasional perguruan tinggi keagamaan Islam negeri. Terus yang kedua itu ada jalur tes. Jalur tes yang pertama itu ada SBMPTN atau UTBK, seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri. Nah, yang kedua itu ada PTKIN. Nah, PTKIN ini apa? PTKIN adalah ujian masuk perguruan tinggi agama Islam negeri. Jadi di PTKIN ini kita hanya bisa masuk ke perguruan tinggi Islam negeri saja. Terus kemudian ada UPN, yaitu ujian masuk Politeknik Nasional. Kayak kita tuh harus masuk politeknik harus lewat sini, harus lewat jalur UMPN ini. Dan terakhir itu ujian mandiri, di mana jika kita tidak lolos semua jalur tes, kita mau nggak mau harus ujian mandiri, di mana itu sistemnya bayar perbayaran ya. Yang ketiga ada jalur kedinasan, yaitu dengan tes dan membayar biaya pendaftaran. Pendaftarannya dilakukan oleh 2 tahap, yaitu membuat akun di sscasn.bkn.go.id. Nah, kemudian mendaftar di masing-masing perguruan dengan akun sscasn.bk.go.id. Nah, kedinasan yang akan ditempati itu ada TNI, yang kedua ada Polri, ketiga ada IPDN, yang keempat ada STAN, yang kelima SPTD dan lain sebagainya. Dan itu materinya. Bagi Anda semua yang ingin bertanya, saya silakan. Saya Bu ingin bertanya Bu. Ya, saya silakan. Apakah nilai SN harus naik Bu? Apakah nilai SN harus naik? Nah, jawabannya itu memang lebih baik naik ya Citra. Misalnya dari 75 ke 76, dari 76 ke 77, dan seterusnya. Dengan seperti tangga naik ya. Nah, tetapi jika nilainya turun sebenarnya juga tidak menjadi masalah, tetapi masih di dalam batas kewajaran ya, turunnya misalnya dari 75 ke 74, terus yang penting tidak boleh ke 60 atau lebih turun lagi. Nah, kalau ditanya minimal nilainya berapa, itu tidak bisa ditentukan ya, karena nilai itu ditentukan oleh sistem sistem LTMPT. Jadi tidak bisa ditentukan berapa nilai yang paling rendah. Dan bagaimana sih Kak? Baik Bu, terima kasih Bu jawabannya. Selanjutnya, apakah ada yang ingin bertanya? Saya Bu, Ya, kepada Anggur, saya silakan. untuk SNMPTN itu daftarnya bagaimana Bu? Apakah kita sendiri yang mendaftar atau sekolah yang mendaftar? Nah, sekolah dulu yang mendaftar. Jadi bukan siswanya ya yang mendaftar. Nah, pertama itu sekolah mendaftar dulu, terus sekolah menginput nilai. Nah, setelah itu setelah nilai masuk, baru siswa mendaftar di akun LTMPT tersebut. Nah, siapa yang masuk? Yang masuk itu adalah 40%. 40% itu apa Bu? Siapa aja Bu? Nah, yang terpilih oleh sistem tersebut yang saya jelaskan kepada Citra tadi. Jadi nanti yang mendaftar itu siswa terbaik dari 40% itu. Apakah 40% itu semua sekolah Bu? Tidak, 40% itu kerankingan dari sekolah yang. Jadi kalau akreditasinya A aja ya Bu? Iya, jadi kalau akreditasinya B itu susah itu atau sulit untuk mendaftar SNMPTN. Ya, apa bagus? Berarti dari 40% itu daftarnya harus di LTMPT Bu? Ya, nanti daftarnya di situ di LTMPT. Nah, ini informasi ya buat kalian semua. Dari tahun ke tahun itu pasti ada yang salah paham atau salah persepsi tentang SNMPTN. Nah, banyak yang lolos dari 40% itu, tetapi mereka mikirnya kalau mereka itu sudah masuk
perguruan tinggi tersebut. Tapi ternyata tidak. 40% itu hanya rankingan sekolah saja. Nah, untuk perguruan tingginya nanti itu bakal diseleksi lagi ke Indonesia. Jadi kalau misalkan lolos di SNMPTN itu baru di sekolah saja kemungkinan lolos yang 40% itu. Ya, itulah. Kalau SN itu kalau nggak jebol, ada jalur lain nggak untuk masuk perguruan tinggi? Ya ada seperti PMDK ini, terus SBMPTN, UM, dan masih banyak lagi kayak SPAN-PTN. Tergantung kamu pengen masuknya di mana, universitas, institut, sekolah tinggi, politeknik, atau akademik. Terima kasih Bu. Ya, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Ibu, Ya, Ridwan, ada Ridwan, saya silakan. jadi begini. Kalau misalnya mau SN ini boleh daftar SD. Jawabannya itu nggak boleh ya, karena jika kamu sudah lolos SN itu berarti data data kamu sudah masuk di perguruan tinggi yang sudah lolos. Jadi tidak bisa ya untuk sekarang. Kalau dulu jika kamu bisa, tapi berakibat fatal dengan adanya kelas kamu, jadi tidak bisa mengikuti SNMPTN tersebut atau di blacklist dari universitas yang menyelenggarakan SNMPTN tersebut. Bagaimana? Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Terakhir ya, karena jam minggu sudah mau habis. Ayo Bu. Ya, kepada Thomas saya silakan. Mau nanya Bu. Ya. Kalau cara daftar online TNI Polri itu udah apa Bu? TNI Polri. Nah, kalau TNI Polri itu daftarnya di HTTPS. Bu, bisa kirim WA aja. Oh ya, nanti saya kirim lewat WA aja ya linknya. Saya isi aja https://ad.garis-2ad.recruitment.tni.mil.id. Gimana Bu? Jika kamu ingin lebih jelas tentang jalur masuk TNI Polri, kamu bisa menghubungi saya atau japri saya saja di Terima kasih Bu. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Iya. Nah, oke. Ini jam saya sudah hampir habis tadi ya. Saya akan menyimpulkan terlebih dahulu. Yang pertama itu kesimpulannya, jika kalian ingin masuk perguruan tinggi atau universitas, maka rajin-rajinlah yang namanya update informasi. Update informasi itu penting banget buat kalian yang ingin masuk perguruan tinggi. Dan yang kedua itu perbanyak doa, perbanyak zikir, yakin dengan keputusan kalian mau masuk ke perguruan tinggi mana, mau di mana, mau jurusan apa gitu. Jadi maaf jika belum bisa, istilahnya informasi yang saya berikan itu kurang jelas atau kurang akurat. Karena apa? Karena keterbatasan waktu. Bagi ananda-ananda semua yang ingin konsultasi atau bertanya-tanya tentang seputar perkuliahan, bisa japri saya. Udah WA saya semua kan? Udah Bu. Belum Bu. Belum. Nanti minta sama temannya ya. Kamu Atau mau nanti kirim aja. ya, atau nanti bisa ke rumah saya aja. Rumah saya kebetulan di samping UKS. Yes, bahaya. Ya, sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf.